Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama-tama kita aturkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana yang bahagia pada pagi ini dalam rangka talk show Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, ini sudah yang ke-16 kalau sejak penetapan pertama ya. Pertama ditetapkan oleh PBB itu pada tahun 2003, Desember 2003. Jadi ini udah peringatan yang ke-19 dan memang alhamdulillah Bea Cukai kita selalu rutin untuk merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Ini bukti bahwa kita Bea Cukai itu antusias dan concern terhadap korupsi. Nah, ini terima kasih. Nah, berikutnya untuk kegiatan ini mungkin nanti saya sebagai moderator dan narasumber yang sudah hadir, terima kasih Pak Muhammad Zain Permana. Nah, beliau dosen di Unjani ya Pak, dosen psikologi di Unjani. Nah, kita kali ini coba ingin mengulik korupsi dari sisi psikologi, dari segi psikologi tinjauan korupsi itu sebenarnya seperti apa. Dan di sini juga telah hadir bersama kita Duta Anti Korupsi Pak Tapik dan Pak Nadia, yang milenial ya. Nah, dutanya memang ditunjuk milenial karena kita sebagian besar mungkin lebih dari 50% ya Pak. 72% pegawai kita milenial. Jadi harusnya milenial tampil. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang bingung juga, ini kok Hanggar yang jadi moderatornya nih. Nah, ini juga membuktikan antusias kita sebagai Hanggar, garda terdepan yang langsung berhubungan dengan pengguna jasa. Kita itu adalah pegawai yang antusias dengan kegiatan-kegiatan anti korupsi. Nah, jadi begitu diperintahkan kamu jadi moderator, siapa? Insya Allah. Jadi ini sebagai bukti kalau kita Bapak Ibu Hanggar yang di lapangan itu antusias dalam kegiatan anti korupsi. Mungkin boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu Hanggar. Nah, mungkin boleh dipegang mic-nya masing-masing. Nah, kita masuk ke seksi yang langsung menegangkan. Nadia langsung aduh. Baik Bapak Ibu, mohon izin kita mulai saja untuk kegiatan talk show hari ini ya. Mungkin untuk pertama kita mau nanya dulu nih kepada duta-duta anti korupsi kita dulu nih Kang, mohon izin nih Kang. Jadi sebagai duta anti korupsi harusnya milenial ini Kang Tapik dan Kang sama Teh Najla ini udah tahu lah mengenai korupsi. Nah, kira-kira kalau dari kalian berdua nih, korupsi itu seperti apa sih? Sebenarnya korupsi itu apa nih? Menurut pandangan dari Kang Tapik, boleh silakan. Mohon izin Bapak semua. Ya, seperti apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh Bapak Novan terkait apa sih sebenarnya definisi kita khususnya sebagai kaum milenial dalam mendefinisikan sebuah tindak korupsi. Jadi menurut saya itu korupsi tidak harus berhubungan dengan materi, uang, dan sejenisnya. Namun menurut saya korupsi adalah segala tindakan di luar sistem dengan memanfaatkan celah-celah atau lemahnya pengendalian dalam sistem tersebut yang dilakukan dengan sengaja tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi ya ini merupakan sesuatu hal yang menurut kita menjadi prinsip dasar yang harus kita pegang untuk memahami apa sebenarnya korupsi tersebut dan bagaimana seharusnya kita harus bersikap dan bertindak. Kurang lebih seperti itu. Berarti ini kalau dari Teh Najla sendiri, memandang korupsi itu seperti apa Teh? Mohon izin. Mungkin kalau dari penjelasan Bang Taufik itu kayak cendekiawan banget gitu ya gitu. Kan kalau saya mah ya milenial yang
berpikir instan yang pengen gampang gitu. Kalau menurut saya itu korupsi itu adalah intinya sih perilaku yang merugikan orang lain dan menguntungkan orang atau sekelompok orang kayak gitu. Dan biasanya tuh dengan cara menyalahgunakan kepercayaan atau wewenang yang diberikan kepada orang tersebut kayak gitu sih Pak. Simple dan mengena ya. Jadi mungkin boleh Kang Zen, kira-kira kalau dari sisi psikologi nih korupsi ini termasuk suatu memang apakah seperti yang dibilang oleh Kang Tapik adalah kelemahan sistem dan segala macam, apakah memang ada penyakit bawaan psikologi bawaan yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk melakukan kegiatan korupsi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang ya, bisa sharing dan diskusi. Pak Wiono juga terima kasih tadi sambutannya. Saya malah ingetnya yang lucunya. Alhamdulillah. Dua-duanya betul tadi. Jadi kalau di psikologi itu saya mau ajak dulu, di psikologi itu kan, psikologi itu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Jadi ada perilaku yang bisa kelihatan, ada juga yang nggak kelihatan. Jadi kita bisa ngelihat orang tampilannya seperti apa, oh mungkin punya kecenderungan yang seperti apa, itu dipelajari di psikologi. Nah kalau korupsi dari sudut pandang psikologi, sebelumnya saya mau bahas dulu ini. Jadi psikologi itu ada dua cara kita memandang perilaku itu kenapa bisa muncul. Yang pertama yang disebut dengan disposisional atau hal-hal yang sifatnya tadi Pak Novan bilang menetap atau bawaan. Jadi kalau saya lihat Mbak Najla, cantik apa enggak nih? Cantik. Cantik di ruangan ini ya. Nah kira-kira kalau keluar ruangan cantik juga enggak? Cantik. Kalau di tempat yang gelap masih cantik enggak kira-kira? Kalau di tempat yang penerangannya lebih bagus, makin cantik apa tetap cantik? Nah, kalau di berbagai situasi cantiknya itu tetap, maka itu atributnya namanya atribut bawaan. Jadi kalau saya jujur di situasi A, tetap jujur di situasi B, berarti jujurnya memang bawaan. Nah, kita punya alat-alat ukur yang mentipe-tipe orang berdasarkan hal-hal yang sifatnya bawaan atau menetap. Nah, yang tadi yang didefinisi dari Mbak Najla bilang, itu yang sifatnya bawaan atau menetap. Jadi bagaimana perilaku kita tidak merugikan orang lain gitu ya. Dan juga perilaku kita tidak mementingkan kepentingan orang-orang tertentu. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang di ruangan ini bisa jadi cakep ya. Tapi udah keluar ruangan apalagi di lapangan, jadi nggak cakep lagi. Berarti cakepnya itu bukan menetap, bukan disposisional, tapi cakepnya itu situasional. Jadi cakepnya itu bergantung situasi. Ada orang yang jujur di tempat A, tapi di tempat B kok tiba-tiba jadi nggak jujur gitu. Bisa jadi Pak Novan tipenya pendiam, tapi kalau jadi moderator kan harus ngomong. Bukan berarti orangnya ini berkepribadian ganda. Atau bukan berarti orang ini bermuka dua. Lu kalau di kantor diem aja lu, tapi tiba-tiba ketemu orang pecicilan, cengengesan, bukan berarti kepribadiannya ganda. Tapi ada situasi yang menyebabkan orang memang mengharuskan perilakunya beda. Jadi jangan sampai kita kok punya anak atau punya bawahan atau punya atasan kok beda banget ya. Kalau ketemu siapa kok jadi beda. Karena ada atribut yang situasional. Menariknya korupsi ini perilaku yang double. Personalnya kena, situasinya kena. Jadi tadi pengertian dari Kang Taufik ya tadi. Taufik ya. Betul juga. Jadi ketika sistem atau lingkungan yang kita masuki membuat kita otomatis jadi korup. Jadi bukan cuma sengaja, kadang-kadang kita nggak sengaja pun jadi korup gitu. Tiba-tiba kok kita jadi melakukan hal-hal yang tidak sesuai sistem, tidak sesuai aturan. Karena memang sekitarnya juga seperti itu. Jadi awalnya itu dulu. Kita pahami bahwa ada hal-hal yang sifatnya bawaan yang membuat kita cenderung sebetulnya untuk tidak korupsi, cenderung tidak korupsi. Karena hati nurani, jadi di dalam diri itu ada namanya conscience atau hati nurani. Hati nurani ini akan selalu mencegah, mendorong, dan berontak ketika kita melakukan hal-hal yang menurut kita tidak baik. Boleh gitu? Tiba-tiba ada makanan di meja gitu ya, enak banget kelihatannya. Boleh nggak ya saya ambil ya? Nah hati nurani itu mencegah. Walaupun kita pengen, tapi hati nurani itu mencegah. Itu dari faktor bawaan. Tapi ternyata pas ngelihat orang lain di meja, kok ambil-ambil aja itu makanan. Oh kayaknya nggak apa-apa nih, gitu. Makanya buat bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang pergi ke Singapura, kayaknya susah untuk buang sampah sembarangan. Karena lingkungannya bersih. Itu ya. Walaupun bapak-bapak bisa jadi naudzubilahnya kotor, misalkannya sering
buang sembarangan, tapi ketika masuk ke lingkungan yang bersih kan jadi nggak jadi buang sampah sembarangan. Beda buat bapak-bapak atau ibu yang sangat bersih sekali, tiba-tiba masuk ke satu daerah, kok kayaknya buang sampah tuh biasa aja. Ah, buang sampah aja gitu. Termasuk kayak gitu. Jadi ada faktor bawaan, ada faktor situasional. Nah, nanti yang seperti apa bawaan dan situasional korupsi nanti mungkin kita bahas lebih lanjut. Sementara itu dulu. Berarti ada dua situasi ya Kang, situasi kondisional dan bawaan. Bawaan berarti dari dalam pribadi masing-masing, kalau situasional tergantung dari pengaruh lingkungan. Nah menarik tadi Kang Zen sempat bilang Singapura bersih. Singapura itu kalau dari indeks persepsi korupsi Kang, itu nomor 2 paling atas. Nah itu memang konvensi PBB itu menyampaikan kalau dikeluarkan Hari Anti Korupsi Sedunia ini untuk meningkatkan kesadaran dari negara-negara untuk tidak korupsi. Nah, dengan lemahnya kesadaran akan berakibat pendidikan yang buruk, kebersihan yang buruk, kesehatan yang buruk. Nah, jadi menarik nih berikutnya untuk Teh Najla. Jadi dari pemaparan Teteh yang tadi singkat itu, kira-kira apa nih yang bisa menyebabkan para pemuda milenial ini yang bisa menyebabkan mereka bertindak koruptif? Ini kira-kira apa nih penyebabnya? Mungkin dari kecil kita belajarnya atau sering dengar gitu dari berita-berita kalau misalnya koruptor memakan uang rakyat, di mana jadi kayak korupsi itu banyak dikaitkan dengan uang. Padahal tuh sebenarnya kalau lihat definisi lagi itu kayak tadi kata Bang Tapik, jauh lebih dari cuman sekedar materi gitu. Ada juga yang imateri kayak misalnya korupsi waktu, korupsi ide, pikiran. Kayak gitu juga termasuk korupsi gitu Pak. Dan mungkin penyebabnya di era digital ini kan segala sesuatunya itu gampang buat diakses. Gak jauh-jauh lah, misalnya kita buka Instagram, lihat hidup orang kok kayaknya enak banget ya hidupnya. Tiap hari ke Starbucks, iPhone-nya yang terbaru terus, punya MacBook gitu. Kayak aduh, kayak pakai Apple Watch, kayak semuanya tuh barangnya branded gitu loh. Kok bisa gitu, padahal ya kerjanya sama juga bea cukai gitu loh. Sama kayak kita kerjanya, tapi kok bisa gitu. Dan ya sebenarnya sih kalau penyebab korupsi itu sendiri ya mungkin lingkungan ya Pak ya, banyaknya tuh lingkungan. Tapi sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri sih Pak. Kita selalu punya kendali atas keinginan kita, atas diri kita, kayak gitu sih Pak. Oh ya, berarti nyambung ya dengan yang tadi disampaikan oleh Kang Zen. Jadi dua-duanya kena ya Kang ya. Dari pengaruh lingkungan, dari media-media sebagai yang mana disebutkan Teh Najla itu dari periklanan yang sekarang ini ya mengumbar-umbar nafsu ya. Ini iPhone baru, keuntungannya ini itu. Kadang-kadang kita juga nggak pakai itu keuntungannya, hanya biar gaya aja nih handphone baru. Nah ini juga bisa menjadi salah satu penyebab korupsi ya di anak muda. Nah kalau menurut Kang Tapik nih punya tambahan pendapat lain gitu? Kira-kira yang bisa menyebabkan milenial sekarang ini untuk koruptif itu seperti apa ya? Sebenarnya kurang lebih sama juga sih. Penyebab kita bisa melakukan beberapa tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak korupsi. Baik itu korupsi yang sifatnya material atau non-material. Dan ada beberapa sebab yang memang seperti yang disampaikan oleh Bapak narasumber Pak Ian tadi. Jadi kayak ada beberapa dua hal ya secara garis besar karena ada situasi yang memang mendorong kita untuk mau tidak mau untuk melakukan hal-hal yang di luar sistem seperti itu. Jadi ya karena beberapa penyebab tersebut yang pastinya mengharuskan kita Pak ya untuk bagaimana membatasi diri, bagaimana menentukan batasan-batasan sehingga apa yang seharusnya menjadi keinginan kita tersebut dapat kita bendung. Kita tahu batasnya loh, kita harus bertindak sejauh mana. Seperti itu karena memang lingkungan terkadang juga mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang sedemikian rupa. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, berarti kita harus punya konsep diri yang kuat ya. Baik, Bapak Ibu sebelumnya saya lupa. Kita punya yel-yel. Begitu saya sebutkan Bea Cukai Lestari, Bapak Ibu, tanpa korupsi. Kita coba ya. Bea Cukai Lestari. Tanpa korupsi. Bea Cukai Lestari. Tanpa korupsi. Ya, terima kasih. Baik Kang Zen, berarti
tadi memang kita butuh konsep nih, kita butuh konsep diri ya seperti yang dibilang Kang Tapi. Nah, kira-kira kalau menurut Kang Zen seperti apa nih konsep yang harus kita punya supaya kita punya mental, tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang iklan tadi. Makasih. Ya. Nah, kalau dalam psikologi, penelitian terkait korupsi itu gimana caranya meningkatkan integritas. Nah, tadi kan udah disebut ya beberapa sikap-sikap yang itu justru keren banget, beberapa sikap. Salah satunya itu integritas. Integritas ini satu konsep yang sangat susah karena integrity, menyatukan hal-hal baik yang ada dalam diri kita supaya hal-hal baik ini tuh ketika terjadi di dunia nyata nggak terjadi masing-masing, nggak terjadi parsial. Nah, maka saya akan bahas dulu di mekanisme atau gimana sih prosesnya orang sampai bisa jadi korupsi. Yang pertama itu kan di diri ya tadi. Ketika diri mulai error, kenapa error? Ketika dia mendapatkan kuasa lebih atas dirinya. Saya kasih garis bawahi kuasa. Tadi kan punya kekuasaan, punya wewenang. Nah, diri ini sebetulnya pada awalnya tidak punya kuasa. Tiba-tiba kita punya kuasa dan wewenang atas diri, apalagi sudah bergaji. Ya katakanlah kita masuk satu institusi, satu wilayah di mana kita tadinya gratis-gratis aja sekolah, kuliah, tiba-tiba masuk ke satu tempat yang kita punya kuasa lebih untuk diri kita. Yaitu kita bisa dan boleh menentukan mau beli apa untuk dapat apa. Bukan tadi ada yang hedon lah, ada yang biasa aja. Terus Pak Kepala bilang, mengutip kata-kata Bu Menteri ya, bagaimana ternyata ada keinginan dan kebutuhan. Nah, karena error dari kuasa itu tidak bisa membedakan, ini yang masih faktor bawaan nih. Orang itu akan alamiah secara natural punya error kesulitan membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Jadi kalau dalam psikologi itu gini, hal-hal yang kalau itu tidak dipenuhi, maka itu merusak fisik kita, maka itu disebut kebutuhan. Jadi kalau sesuatu itu tidak kita dapatkan, dan maka akan terjadi sesuatu yang salah pada diri kita, maka itu disebut kebutuhan. Nah, kalau keinginan, jika hal itu tidak kita dapatkan, tidak kita miliki, dan kita tetap baik-baik aja tanpa itu cuma keinginan. Nah, kontrol dan kuasa diri kita, itu kesulitan sekali untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Maka tadi Pak Kepala bilang, ya cukup aja lah buat kita ya. Jadi kita harus bisa bersyukur. Karena memang kadangkala kita suka salah menggunakan mindset apalagi soal materi dan juga hal-hal yang kita inginkan. Contohnya uang aja. Uang itu kan alat tukar. Mobil itu kan alat transportasi. Nah, konsep itu aja kita sering salah. Jadi kalau uang alat tukar, maka dia bukan alat timbun. Maka tugas kita bukan menimbun-nimbun memperbanyak uang. Toh karena nantinya Allah itu akan membuat uang yang kita timbun menukar dengan hal-hal yang gak kita inginkan. Barangkali penyakit, mungkin hutang atau masalah besar gitu. Jadi uang itu alat tukar. Maka semakin salah mindset, semakin error pada kuasa diri salah, makin cenderung kita untuk ingin berkorupsi atau menyalahgunakan kekuasaan. Termasuk soal waktu juga. Waktu ya memang untuk dihabiskan untuk hal-hal yang penting. Maka ada bahasa karena saya meneliti sering anak muda, bahasa anak muda sekarang tuh namanya mereka menamakan diri mereka adalah generasi rebahan. Generasi rebahan itu generasi yang punya value, punya sikap nilai, lawannya dari tadi sikap nilai kita nih di Bea Cukai, mager dan santuy. Malas gerak dan santuy aja semua. Dan itu tuh seolah jadi sikap, kalau tadi ada bisa disebut gitu ya, generasi rebahan tuh punya sikap yang sama. Sikap generasi rebahan, mager dan santuy gitu. Jadi kerjaannya tuh itu. Nah, di situ aja kita punya error yang besar. Kuasa atas diri kita tuh terkorupsi oleh error pikiran. Bahwa kita gak bisa ngebedain mana keinginan, mana kebutuhan. Contohnya pengen mobil. Untuk apa kita punya mobil? Untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Loh, bukannya ada alat transportasi umum? Bukankah ada kaki? Nah, maka kalau mindset kita gak error, tetap punya kuasa atas diri kita, kayaknya perilaku korupsi juga tidak akan terjadi. Gitu. Itu yang pertama dari faktor bawaan. Nah, yang kedua sekarang dari faktor lingkungan. Kalau kita mau survei, hampir 100% perilaku korupsi itu tidak pernah sendirian. Jadi tidak pernah perilaku korupsi atau koruptor itu bekerja sendiri. Tidak pernah. Jadi kalau mau dicek data yang ditangkap oleh KPK atau korupsi yang
dicek oleh kejaksaan atau pihak kepolisian, tidak pernah korupsi itu sendirian. Dia perilaku yang berjamaah. Artinya ada tadi, secara sistem ada teman, ada support, ada lingkungan yang membuat value tadi, nilai-nilai keinginan lebih besar daripada kebutuhan. Karena apa tadi? Kontrol kuasa. Ketika kita punya kuasa lebih, oh mumpung saya menjadi pejabat cuti nih, ada aturan cuti, gimana caranya cutinya lebih diperpanjang dikit tanpa harus ada prosedur lain, kan gitu ya. Tapi kan dengan dijelaskan tadi, kita tahu prosedur yang sebetulnya seperti apa. Nah makanya ketika dari segi sistem yang tidak transparan, tidak melibatkan orang untuk melihat dan bisa memprediksi seperti apa sistem itu jalan, membuat peluang kuasa ini akan menjadi error. Nah makanya bea cukai indeks kepuasan pelanggannya tinggi. Kenapa? Karena servisnya bisa diprediksi. Si klien itu bisa tahu kan, customer itu bisa tahu memprediksi seberapa lama pemeriksaan terjadi, apa yang terjadi dalam proses-proses pemeriksaan, impor baik itu ekspor. Semakin sistemnya transparan, melibatkan stakeholders, maka semakin sulit sistem itu juga jadi korup. Jadi secara diri bawaannya udah ketutup, karena kita punya mindsetnya nggak error, secara sistem semakin orang terlibat dan terbuka terhadap apa-apa yang kita lakukan. Tadi kayak password yang kelihatan, semakin sulit untuk dikorupsi sebetulnya si akun itu. Semakin kita menutup diri, semakin atasan tidak melibatkan bawahan, itu justru bahaya. Nah tadi ada sikap yang saya sangat apresiasi, yaitu inisiatif, berarti kan dari bottom up tuh inisiatifnya, gak mungkin dari atas. Maka peluang korupsi juga jadinya rendah, karena si bawahan punya hal-hal, punya ide yang merasa akan dilibatkan untuk bisa membuat hal-hal ini jadi efisien. Selain inisiatif itu apa ya satu lagi ya? Inisiatif korektif. Korektif itu membuat kita terbuka dan tidak rentan terhadap kritik. Boleh kan dikritik ya, diapresiasi boleh dikritik. Nah itu dua sikap yang menurut saya bagus secara sistem, yang membuat orang secara bawaan memang terdorong harus punya inisiatif. Bahkan kalau nggak inisiatif kayaknya bakal dipunishment ya, bakal dihukum nih. Mana inisiatifnya kan gitu. Jadi prosesnya, dinamikanya itu. Ya berarti memang, nah yang saya tangkap tadi kan untuk korupsi itu tidak bisa dilakukan sendiri ya. Berarti memang ada beberapa orang lah yang secara sistemik kerjasama untuk melakukan korupsi. Nah jadi kira-kira makanya ada anggapan itu korupsi itu ya, seperti warisan tanpa surat wasiat. Nah jadi kebiasaannya yang lulus seperti apa, turun itu jadi udah pembenaran gitu kan. Nah apa yang dilakukan itu udah menjadi pembenaran. Nah kira-kira ini untuk kita membentengi diri kita, apa nih yang harus kita tanamkan atau apa yang harus kita lakukan atau seperti apa kita untuk membuka diri agar mental kita itu kuat untuk menangkal nanti kalau ada yang ngajak, itu udah biasa kok gitu, dulu-dulu juga gitu. Nah ini seperti apa nih Kang untuk kita? Nah, mental yang harus pertama dilakukan itu tadi soal bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Dan juga punya mindset yang tepat soal rezeki. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon izin ya, saya mau share terkait rezeki nih. Karena ini dorongan yang membuat kita banyak ingin dan gak nyadar bahwa itu tuh cuma ingin, bukan butuh. Jadi misalkan kayak gini. Kalau kita meyakini bahwa rezeki kita tuh tidak akan pernah tertukar, dan apapun yang kita lakukan tuh rezeki kita memang segitu-gitunya. Jadi rezeki kita tuh misalkan sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz di atas sana cuma 100 juta seumur hidup. Jadi kita itu hanya bisa menikmati hal-hal tuh sebanyak 100 juta. Makan tuh seumur hidup kita cuma 100 juta. Nah kalaupun punya kelebihan, lebihnya itu berarti timbunan. Kalau kita makan satu porsi, ya kenyangnya kan memang satu porsi. Gak bisa lebih, karena kapasitas perut kita kan cuma segitu. Nah kebanyakan mindset kita tuh ingin menimbun lebih banyak dari itu. Padahal rezeki kita cuma segitu-gitunya. Ada senior saya yang bilang saya kerja keras dari muda supaya bisa beli daging. Karena keluarga saya tuh keluarga miskin gak bisa beli daging. Tapi sudah saya kaya, sudah jadi kepala. Ternyata saya tidak diperbolehkan makan daging. Karena saya punya kolesterol katanya. Kebayang gak? Sahabat saya juga gitu. Masih muda, punya startup gede. Dia pengen sekali punya gaya hidup bisa makan seafood di pinggir pantai yang mahal-mahal itu ya, makan lobster apa, ternyata dideteksi punya penyakit alergi.
Artinya apa ya, rezeki nggak akan tertukar. Walaupun dia banyak uangnya, tapi nggak akan mungkin menikmati itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi mindset kita ya. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dan kita bisa ngajak orang-orang di sekitar kita untuk itu. Anak kita, bawahan kita, atasan kita, senior kita, junior kita. Supaya kita sama-sama ngerti apa sih yang dibutuhkan. Karena semua yang betul-betul kita butuhkan sebetulnya sudah dicukupkan. Rumah yang nyaman sudah, sehatnya sudah, pekerjaan yang aman dan menenteramkan sudah, kondisi kantor yang nyaman sudah, inisiatif dikasih lebih, kemampuan untuk korektif di lembaga ini juga asik, ya seru gitu ya. Lihat poster-poster, rewardnya juga dapat, kan asik sebetulnya. Apa sih yang ingin dikejar lagi lebih dari ini? Makanya mindsetnya itu, error mindset itu ketika kita lebih banyak ingin mendapatkan dibandingkan ingin banyak memberikan. Tadi sambutannya bagus ya, ada apa ya, ketika sedekah udah bingung mau ngasih kemana lagi. Saking bingung ini harus ngasih ke siapa. Nah memang semangat untuk memberinya harusnya lebih tinggi. Maka ketika semangat memberi lebih tinggi, kenikmatannya tuh akan bertambah. Makanya ada beberapa hal yang membuat kita memang akan membuat kita lebih menikmati ketika kita mensyukuri itu. Bukan berarti kita akan bertambah jumlahnya, tapi akan bertambah nikmatnya. Jadi saya pernah melakukan penelitian, orang itu error tidak bersyukur tuh karena gagal dalam hal ingatan. Jadi saya dari Bandung ke Jakarta diundang untuk jadi pembicara beberapa waktu lalu di BPJS. Makan di rest area, makan itu nikmat sekali Pak. Makan nasi goreng itu nikmat banget. Suapan pertama lemak-lemaknya terasa, nikmat sekali. Suapan kedua ada kacang polong, lumer, aduh nikmat. Suapan ketiga ayam suwirnya tuh nikmat. Terus saya ambil kerupuknya Pak, saya siup gitu ya. Set, di nasi gorengnya, aduh nikmat. 3-4 menit nikmat sekali. Tapi pas mau habis, saya singkap itu selada, ternyata di balik selada itu ada 3 ekor anak kecoa Pak. Masih bergerak-gerak seperti riang gembira. Nah kalau kira-kira saya ceritakan ke orang, kira-kira itu pengalaman makan paling menyenangkan atau paling buruk? Paling buruk ya, kalau menceritakan ke orang ini pengalaman makan paling buruk. Bahkan kita komplain, ini mana chefnya, mana manajer restorannya, masa ada kecoa? Padahal kalau kita mau adil, melihat pengalaman yang terjadi, kan saya nggak makan kecoanya, ya nggak? Kalaupun dimakan kebayang ya, itu masih anak kecoa di dalam sini SD, SMP, SMA di dalam perut. Tapi kan anak kecoanya nggak saya makan. Kalau mau jujur dan nggak error dalam menilai pengalaman, maka saya sedang makan nasi goreng yang paling nikmat selama 3-5 menit. Hanya karena melihat 3-4 detik anak kecoa, saya merasa itu jadi pengalaman paling buruk. Nah errornya manusia itu kesulitan bersyukur tuh gara-gara ingatan. Ingatnya yang negatifnya. Tiba-tiba kita dapat pengalaman buruk di bea cukai. Ingatnya tuh bea cukai itu paling buruk aja. Termasuk nanti klien atau customer kita ya. Pengalaman gak menyenangkan di pelayanan tuh akan bikin mereka bilang, kok gini sih? Padahal sepanjang mereka berurusan sama kita bisa jadi sangat bahagia kan, aman-aman aja. Nah itu salah satu error berpikir yang korup juga. Ternyata ingatan otak kita secara bawaan dikorupsi juga. Makanya usahakan mindset kita tepat soal apa yang cukup, apa yang butuh, apa yang ingin. Supaya kita juga nanti bisa ngerem suami kita, istri kita ya. Mama mau apa? Mama mau baju lagi, nggak ada baju lagi di situ. Ini masih ada baju. Ini udah di undangan kemarin, Pak. Oh gitu ya. Nggak boleh kalau pakai baju itu di undangan sama 2 kali. Oh gitu. Kalau gitu yang ini kita kasihkan dulu ke siapa supaya Allah memantaskan kita ngisi lagi lemari. Kalau lemari masih penuh ya nggak akan bisa diisi lagi kan gitu. Nah semacam itu juga mindset yang secara individual harus dibangun. Yang kedua, mindset kedua adalah kita nggak bisa melakukan tindakan jujur baik ini sendirian, harus ngajak orang. Tadi Pak Kepala bilang ya, bahkan doa pun kita butuh orang lain supaya doa itu berpilin dan diijabah. Maka kebaikan itu nggak bisa kebaikan sendiri. Maka kita pura-pura aja untuk jadi tidak baik, lalu nanya, menurut kamu apa yang saya lakukan udah tepat belum? Secara sistem aturan sih benar. Oh gitu, alhamdulillah ya, oke. Padahal kita tahu sistemnya seperti apa, cuman dalam rangka ngajak orang. Karena kalau kita ngajaknya dalam rangka nyuruh, emang itu benar gitu? Kamu salah. Dia akan malas sama kita. Nganggap kita sok tahu. Kalau di psikologi itu istilah ilmiahnya namanya attitude inoculation.
Kalau Bapak Ibu pengen mempengaruhi orang, jangan dengan cara mengoreksi atau memarahi. Karena itu akan membuat dia antipati sama kita. Ibaratnya attitude inoculation itu Bapak Ibu tahu vaksin? Vaksin itu apa coba? Virus yang dilemahkan. Jadi kalau anak kita pengen sehat dari campak, malah dikasih campak yang sengaja campaknya itu dilemahkan. Maka ditusukkan ke anak kita supaya apa? Imunnya naik. Nah kalau kita banyak nyarek ya, kalau istilah bahasa Sunda, banyak negur, banyak ngasih tahu, sok tahu yang benernya apa, seolah-olah kita bener, maka dia makin antipati sama kita, makin gak mau ngedengerin kita. Nah caranya gimana? Dibalik, kita pura-pura gak tahu supaya dia ngasih tahu kita, supaya dia punya kontrol. Prosedur ini tuh benernya yang kayak gini ya? Lah kamu gak tahu? Enggak, ini supaya bener aja, yang bener gimana? Yang gini, oh iya. Nah dia tuh akan kuat imunnya, makin kuat sama prosedurnya. Maka ketika ada temennya lagi yang gak bener, kayaknya gak mungkin kita gak bener. Nah ajakan itu yang harus mulai kita bangun. Walaupun sebenarnya di Bea Cukai udah asik banget ya, anti korupsi, udah asik, udah keren lah ya. Tapi kayaknya semangat ini harus kita bangun. Makanya kalau kita pengen negur orang, itu juga harus hati-hati ya. Jadi kemarin baru neliti beberapa bulan lalu, ini penelitian penting. Hati-hati cara kita menegur dan mengoreksi orang. Kalau kita menegur orang, lalu orang itu tidak berkenan sama yang kita katakan, dia secara psikologis akan ngerasa berhak untuk suatu saat nanti menyakiti kita. Hati-hati negur anak, negur istri, negur suami, dan pada saat itu dia kurang berkenan. Maka secara psikologis, dia ngerasa nanti suatu saat nanti berhak untuk menyakiti kita juga secara psikologis. Hati-hati. Maka kalaupun mau negur orang, minimal harus diimbangi dengan 5 kalimat positif baru netral lagi. Dia nggak akan punya perasaan berhak atau kuasa untuk menyakiti kita. Saya kasih contoh yang simpel aja ya, saya sama istri saya. Jadi kalau istri saya lagi dandan mau ke undangan dan milih baju, maka sebaiknya saya sebagai suami itu harus jauh dari situ dan durasinya 1 atau 2 kilometer lah minimal. Karena pasti di saat itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya sulit untuk menjawab. Pertanyaan apa itu? Nah, istri saya nyoba baju, terus tiba-tiba beliau nanya gini, Pah, astagfirullahaladzim, saya malah ada di sekitar situ, ya bahaya. Pah, sini lihat dulu, oh iya, apa mah, gimana mah? Mama gendutan ya? Salah udah. Dijawab gendut, salah, hati-hati tadi ya. Sekalinya kita bilang, iya mah gendutan, berarti beliau akan merasa berhak suatu saat nanti untuk menyakiti saya. Tapi saya juga gak boleh bohong, karena value-nya jujur tadi. Saya punya value jujur. Maka gimana caranya tetap jujur, tapi tidak menyakiti orang lain sehingga dia masih tidak merasa berhak untuk menyakiti kita suatu saat nanti. Harus di counter dengan 5 kalimat positif. Iya mah, mama gendutan, mulai cemberut tuh. Lalu saya counter dengan 5 kalimat positif. Tapi gendutnya di tempat yang tepat mah. Yang membuat mama makin seksi. Dan papa jadi seneng terus ngelihat mama. Terus kalau mama gendutan kayak gini, anak-anak jadi makin seneng deh untuk bergelendotan dan meluk mama. Makin sayang sama mama. Dan dengan gendutannya mama kayak gini, papa malah makin seneng ngelihat mama, berarti mama sehat. Jadi papa gak usah khawatir di persepsi orang, ih kok istrinya kurus, gak bisa ngurus ya kamu gitu. Dan denger nih mah, ini yang paling penting nih mah. Ini yang paling penting. Kalau mama gendutan dan ternyata baju-baju udah gak cukup lagi, papa akan nambahin deh uang jajan buat mama. Gitu. 5 kalimat positif untuk mengantar kalimat negatif. Jadi kalau atasan ingin mengoreksi bawahan, kamu kerjanya yang bener dong. Nah sambil dikasih tahu 5 kalimat positif. Kenapa itu tuh harus bener? Loh kok kamu kerjanya kayak gitu sih? Padahal ya kalau kamu kerjanya gini, kamu bakal bagaimana? Dan orang tuh, klien tuh bakal ngeliat kamu seperti apa. Kalau klien percaya, itu akan mulut ke mulut bilang bahwa kamu tuh bagus. Dan kalau bagus, kamu akan didoakan. Dan kalau kamu didoakan, kamu gak akan dimutasi yang jauh-jauh ke Timor Leste. Kemana. Kebayang ya? Dan dia dimarahin, dikoreksi, ditegur itu tidak akan merasa, oke, aku ditegur, lihat nih nanti kalau lu ada salah. Gitu kan, enggak gitu. Dia merasa, oh ya terima kasih banyak ya gitu. Ini secara psikologis penting. Karena kepuasan kerja, kebahagiaan kerja, ya work-life balance, itu terjadi ketika apa? Ketika kita bahagia di tempat kerja, bisa memaknai dengan baik tempat kerja. Nah mindset ini nggak bisa sendirian, butuh teman. Nah tadi cara komunikasinya tuh harus kayak gitu. Gimana caranya kita dengan orang lain,
dengan diri sendiri, menjadikan orang lain tuh terlibat atas apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Jadi jangan sendirian, ya serba sendirian. Itu sih, Pak Novan. Ya, makanya kalau untuk mengantisipasi korupsi itu harus bersama-sama ya Kang, bersama untuk mengantisipasi. Baik Bapak Ibu, mungkin kita ini ya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila memiliki pertanyaan boleh, buat Tapik boleh, buat Najla boleh, buat Kang Zen juga boleh. Mungkin kita buka 3 pertanyaan, boleh? Siapa yang mau bertanya? Gak ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Kang Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Mas Zen ya, izin bertanya, saya tertarik dengan ilmu psikologi yang sudah dipelajari Mas Zen. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah seorang manusia itu tidak memiliki hati nurani? Kalau mungkin dan bisa, bagaimana caranya atau apa kondisinya supaya dia tidak mempunyai hati nurani seperti itu? Terima kasih. Ya. Mungkin bisa disebutkan contohnya siapa yang tidak punya hati nurani? Iya, iya. Loh, karena saya belum pernah menemukan, jadi saya nanya. Ya. Mas Danis. Baik, ada lagi? Mungkin kita tampung dulu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh, buat Tapik boleh, buat Najla juga boleh. Gak ada, mungkin kita jawab dulu ya Kang Zen. Monggo Kang. Terima kasih Pak Danis ya. Manusia itu alamiahnya punya hati nurani, conscience itu punya. Jadi dorongan di mana dia selalu berbuat kebaikan. Maka nanti juga kita akan memahami nanti bahwa basic default ya, dasarnya muka manusia juga senyum. Maka ketemu orang lainnya yang membuat kita jadi cemberut, jadi manyun, jadi nggak enak mukanya itu karena ketemu orang lain. Padahal bangun tidur itu default mukanya itu senyum. Kecuali pas bangun tidur langsung ingat sesuatu yang ya kayak hutang gitu ya, atau sesuatu yang tidak menyenangkan otomatis akan berubah. Tapi defaultnya itu senyum. Karena itu didorong dari tadi, hati nurani itu conscience. Nah hati nurani ini akan jadi kebaikan kalau kita menjadikan semua fasilitas yang kita punya itu sebagai fasilitas untuk kita berbuat kebaikan. Nah mindset tadi seringkali membuat manusia merasa kita itu manusia itu berhak untuk mendapatkan, bukan berbuat untuk melakukan. Jadinya kalau saya baik, ya harusnya saya dapat kebaikan. Karena saya udah jadi pejabat, udah kerja di sini, harusnya memang saya pantas dapat gaji gitu. Saya memang dapat gaji. Padahal enggak kan, kita kerja dulu sebetulnya kan baru dibayar. Kerja kita sesuai KPI performance baru kita dapat bayaran. Jadi perasaannya itu selalu merasa berhak untuk mendapatkan. Atau bertemu lingkungan yang membuat lingkungan itu tidak menjadi fasilitas kebaikan. Maka jangan nyalahin lingkungan, tapi harusnya membuat apa-apa yang kita punya di sekitar kita jadi kebaikan. Punya Instagram, punya Facebook, ngelihat status orang yang tadinya nyinyir, kita jadikan peluang kebaikan. Doakan. Karena anak muda itu minimal 4-5 jam itu melihat handphone. Kebayang kalau kerja, nggak tahu nih, kita coba nanti suatu saatnya eksperimen di kantor ini ya. Ada CCTV aja dekat laptopnya di meja kerjanya, itu durasinya tuh bisa 4-5 jam memegang handphone. Artinya apa? Apa yang terjadi di situ? Interaksi kita banyak sama itu. Kalau handphone nggak jadi alat kebaikan, bahaya. Lihat status orang, pengen jalan-jalan ke Starbucks tadi ngelihat jalan-jalan ke luar negeri. Kalau itu nggak jadi jalan kebaikan, hati nurani itu lama-lama akan terkikis. Maka jangan percayai kata-kata yang di film Joker itu ya yang lagi viral. Orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Sama seperti orang cantik itu orang jelek yang skincarean. Jangan percaya. Orang yang cantik ya karena cantik dan cakep itu kan relatif ya. Kalau jelek mutlak gitu ya. Jadi intinya hati nurani itu bawaannya. Jadi Allah itu menciptakan kita, Tuhan itu menciptakan kita tuh dalam kondisi terbaik. Apapun kondisi kita. Dengan skenario terbaik termasuk. Dikasih pikiran, otak, dikasih mata. Semua itu dengan potensi-potensi baik. Dan dorongannya juga dorongan baik. Yang membuat tidak baik justru adalah pilihan kita atas apa-apa yang kita lakukan. Karena kuasa kita tuh gak mengkuasakan kita untuk berbuat kebaikan. Nah tadi saya balikin ke awal. Errornya kita, hati nurani itu jadi hilang kalau kita lama-lama kebiasaan melakukan sesuatu yang kita mentoleransi itu bahwa itu tuh gak apa-apa kok, baik-baik aja. Misalkan kita mentoleransi untuk kayaknya gak apa-apa deh makan yang pedes-pedes aja terus.
terus tiba-tiba lama-lama jadi sariawan, lama-lama jadi panas dalam, nggak apa-apa lah sedikit lagi. Nah kita tuh terbiasa mentolerir hal-hal yang nggak jadi kebaikan buat diri kita. Dan itu hati-hati, makanya kita juga butuh teman. Kadang-kala kita udah baik, tapi temannya kok nggak baik-baik amat. Ya ajak dia dalam kebaikan dengan cara yang paling tepat, yang paling mulia. Nah hati nurani itu selalu ada dalam diri manusia, nggak mungkin orang tuh punya hati nurani. Tapi kok ada ibu-ibu yang bisa membunuh anaknya? Lingkungannya. Kalau ada kasus yang ibu-ibu tega membunuh anaknya, karena suaminya lagi LDM ya, long distance marriage, jarak jauh, beliau itu sendirian, kurang punya kuasa dalam mengontrol dan mengendalikan apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Makanya butuh support. Makanya ketika pulang nih yang bapak-bapak, yang ibunya kebetulan ibu-ibu rumah tangga, apresiasi ibunya. Terima kasih Ma, sudah mengurus rumah, mengurus anak dengan baik. Menyunggingkan senyum ketika papa pulang. Alhamdulillah terima kasih. Buat ibu-ibu yang kerja ke rumah, buat ibu-ibu yang kerja dan pas pulang ke rumah, terima kasih Pak membiarkan mama untuk tetap bekerja dan berkarir. Mau mempercayakan anak-anak ya walaupun mama sambil berkarir dan kita masih bahu-membahu bisa mengasuh anak. Terima kasih. Duhai cintaku, mudah-mudahan cinta ini terus berlanjut nanti sampai surga. Nanti kan gitu. Maka support system itu penting dan dengan sikap tadi yang inisiatif, korektif yang kita punya integritas di Bea Cukai ini kayaknya nggak mungkin kita nggak jadi fasilitas hati nurani. Jadi intinya hati nurani itu selalu ada. Gitu Pak Danis ya. Thank you. Siap, boleh selanjutnya Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa salah satu faktor adalah bawaan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah bawaan itu bisa diubah? Karena saya pernah membaca dalam kasus KDRT misalkan gitu ya, bukan di Indonesia misalkan gitu kan. Misalkan dia itu dia pada waktu pacaran dia sudah pernah memukul. Kemudian perempuan itu tetap menikah. Dengan harapkan dia bisa merubah karakter itu. Tetapi pada perjalanannya dia itu akhirnya menyiksa dan akhirnya terjadi karir yang sangat merugikan bagi perempuan itu. Kemudian ada beberapa yang pendapat menyatakan bahwa bawaan itu tidak bisa dirubah. Kalau sudah begitu ya begitu. Jadi mohon penjelasannya, terima kasih. Langsung aja Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi ya. Jadi hal-hal yang sifatnya bawaan, seiring interaksi dia bisa berubah. Bahkan otak kita juga, bahkan bentuk wajah, kita sangat mirip sama bapak kita, sama ibu kita. Nikah sama seseorang, terus tiba-tiba lama-lama muka kita makin lama makin mirip sama pasangan kita. Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Loh kok kita mirip ya sama pasangan kita? Jadi agak kotak muka kita, agak jadi mancung gitu. Ada yang namanya kalau di psikologi yang mempelajari psikologi bawaan itu ada namanya biopsikologi. Bahkan di biopsikologi yang bilang bahwa enggak, perilaku orang tuh pasti menetap, ada bawaannya. Bahkan di psikologi yang bilang ekstrim itu tuh semua hal itu bawaan, ada masih terbuka peluang untuk perubahan. Namanya neoplastisitas. Makanya kalau ingin punya anak yang baik, punya anak yang soleh, dekat-dekatkan dia sama lingkungan yang bagus juga. Karena lama-lama fisiknya akan berubah. Ada ya anak-anak yang dititipi sama babysitter, sama pembantu, jadi mirip sama pembantu. Baik itu perilakunya ataupun mukanya. Ya karena itu. Ini serius Pak, neoplastisitas namanya. Termasuk tadi perilaku kekerasan atau agresi ya. Perilaku kekerasan atau agresi. Bisa dirubah atau enggak? Oh bisa banget. Tapi memang butuh waktu yang panjang supaya kita dalam bentuk sering berinteraksi. Nah, harus digarisbawahi, interaksi itu bukan ngobrol, bukan komunikasi, tapi action, interaction, ada aksi. Saya melakukan aksi sama Mbak Najla punya aksi balik gitu. Nah, itu namanya interaksi. Kalau nggak ada interaksi, bukan interaksi, namanya komunikasi aja. Nah, makanya ketika kita ingin merubah perilaku kekerasan itu karena orang tuh nggak bisa berkomunikasi, maka pakai aksi-aksi yang salah. Dimulai dari kecil. Jadi kalau bapak ibu punya anak yang kecil banget, terus dia bawaannya ngamuk, kalau pengen jajan, pengen apa tuh nggak bisa ditahan.
ngamuk terus bukan karena anak itu pemarah dan oh ini kayaknya bakal jadi tukang pukul nih. Kerjaannya kalau pengen sesuatu tuh mukulin aja kan sampai ngejerit-jerit. Bukan. Karena dia nggak punya bahasa untuk mengkomunikasikan apa keinginannya. Kalau kita punya bahasa untuk mengkomunikasikan apa keinginan kan tinggal ngomong. Mah, Pah, aku mau itu loh, mau nambah itunya dan itu pengen itu. Dan kalau dia mengerti bahasa kita, dia akan paham bahwa jangan dulu nak, nanti jangan dulu yang sekarang. Besok aja ya papa kasih yang lebih. Kan nggak bisa gitu anak. Pukul. Bukan berarti anak itu punya potensi bawaan merusak. Ini cocok nih bakal jadi tukang pukul nih. Ya udah kita sekolahin aja di sekolah apa gitu ya. Enggak gitu. Ada neoplastisitas yang memang kita harus punya interaksi yang baik. Makanya saya tadi nanya sama Pak Novan di awal, gimana nih kebiasaan yang ada di Bea Cukai kantornya itu figura-figura di sini isinya kegiatan apa aja. Berarti kan ada aksi-aksi yang sengaja difasilitasi supaya orang tuh punya cara berkomunikasi. Bisa jadi ada orang-orang yang kehidupannya berada di lingkungan yang keras. Susah buat ngomong tiba-tiba, "Hei, ambil." Nggak banyak ngomong. Ada juga kan yang tolong ya ambilin itu soalnya mama pengen. Oh kan panjang ngomong aja terus. Ada orang yang butuh banyak ngomong, ada juga yang enggak. Nah itu juga berseiring interaksi akan terjadi perubahan. Jadi tadi kata kuncinya bahkan neoplastisitas. Bahkan muka pun Bapak Ibu bisa berubah ketika terus-terusan berinteraksi sama seseorang. Apalagi sikap atau perilaku yang lebih mudah untuk dirubah. Gitu. Makanya kalau pengen cakep, gaul terus sama yang cakep. Gitu. Kalau Siap, menarik. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, jadi untuk Bapak Ibu, ya Pak Kantor, ya boleh Pak. Saya mau nanya tapi nggak ada hubungannya dengan tema Pak. Jadi saya ingin mau nanya terkait dengan psikologi, mungkin ada nanti banyak yang ngerti. Jadi katanya gitu loh, ini katanya itu Bapak itu kan dari psikologi, dari awal psikologi. Katanya orang masuk jurusan psikologi itu katanya dia itu punya sakit gitu loh Pak. Jadi ingin masuk ke berobat jalan ya. psikologi bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Itu katanya gitu. Karena mungkin kita akan nanti punya anak yang makanya kalau anaknya itu nanti mau kuliah kemana psikologi itu katanya sekarang itu orang tua itu deg-degan. Jadi ada sesuatu di anak itu yang tidak kesampaian atau tidak apa sehingga dia ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya saya, apa benar seperti itu? Terus yang kedua, apa Pak Zen itu juga dulu punya suatu ini pengen menyembuhkan sehingga ke situ atau sekedar psikologi ini bagus, saya lari ke situ kan. Terus kalau memang nggak ada seperti itu ya pertanyaannya nggak berlanjut. Tapi kalau ada sesuatu yang seperti itu, apakah ada sesuatu, kan Pak Zen itu kan sudah belajar untuk itu. Mungkin juga teman-temannya ada seperti itu. Saya yakin ada karena omongan orang itu tidak 100%, tapi paling enggak kan mesti ada. Apakah ada anak-anak orang yang masuk kuliah psikologi itu yang sebenarnya salah satu tujuannya menyembuhkan dirinya sendiri, terus ada yang enggak sembuh kan gitu. Nah, gitu. Dan itu karena saya punya teman yang punya anak yang seperti itu. Jadi dia tuh masuk pertama itu di arsitek ITB atau arsitek UI. Gitu. Habis itu tahun kedua dia lari ke psikologi. Kenapa kok ditanya tadi ke psikologi? Oh dia pengen menyembuhkan dirinya sendiri. Nah ternyata sampai dengan lulus itu nggak sembuh-sembuh kan gitu. Nah, mungkin itu sekedar pertanyaan di luar itu. Ini pertanyaan ini mungkin perlu saya sampaikan karena jangan sampai nanti ada yang dari sini anaknya itu pengen sekolah ke jurusan psikologi itu jadi antisipasi gitu. Mungkin itu aja. Mungkin pertanyaannya agak konyol tapi nggak apa-apa lah. Ya, terima kasih Pak.
Itu tepat 100% Pak. Memang kita otomatis kita yang belajar psikologi itu akan menemukan diri dan berobat jalan memang di situ. Jadi tahun 2012 saya meneliti di UI bareng sama beberapa rekan untuk di 5 universitas besar Indonesia. 5 universitas besar yang ada fakultas psikologinya. Jadi UI, Unpad, UGM, UNER, sama satu lagi saya lupa ya. Kayaknya USU deh yang di luar pulau karena sebagai pembanding 5 sama USU. Kita cek anak-anak yang masuk ke psikologi lalu dites kepribadiannya. Apakah jadi kan kalau psikologi itu nanti kita belajar mekanisme atau dinamika psikologis yang normal. Jadi alamiahnya kan ketika tadi saya bilangnya alamiahnya manusia itu punya hati nurani. Ada nggak orang-orang yang nggak alamiah yang nggak punya hati nurani? Nanti kita cek ada alat ukurnya, alat tesnya. Bagaimana tes intelijensi. Jadi intelijensi yang normal, yang rata-rata itu seperti apa? Maka kalau intelijensinya di bawah, artinya apa kan gitu ya? Oh, berarti kan ada yang atau malah terlalu tinggi, kan itu juga abnormal sama nggak normal. Nah, di seleksi diteliti ternyata tiap tahun data-data intelijensi yang dipunya dari 5 universitas itu juga memang mengindikasikan hampir 30% itu biasanya ada yang 30% berarti banyak sekali. Nah, tapi tidak pernah satupun yang tidak sukses ketika di psikologi. Karena lingkungannya memang memfasilitasi dia untuk jadi normal, untuk memfasilitasi untuk malah jadi berbuat kebaikan. Kadang-kadang. Jadi difasilitasi betul. Kalaupun ada yang keluar DO, ya karena itu memang malas aja untuk kuliahnya, atau sengaja keluar tuh karena dia akhirnya mengetahui dirinya bahwa oh kayaknya saya nggak cocok di psikologi. Karena tahu diri saya seperti apa, saya kayaknya lebih cocok di fakultas atau jurusan lain. Oh kayaknya saya jadi tentara aja deh daripada kuliah gitu. Jadi apakah fakultas psikologi seperti itu? Iya sih. Dari hasil tahun 2012 tapi ya saya belum. Kalau di Unjani sendiri, di Fakultas Psikologi Unjani, tiap tahun tuh 2 atau 3 ada yang memang khusus sekali. Anak-anak yang khusus. Orang-orang yang dari gangguan kepribadiannya punya gitu ya. Memang agak aneh nyeleneh secara kepribadian ada. Tapi selama ini nggak pernah berkasus karena memang concern kita yang karena mempelajari manusia, gimana caranya memfasilitasi seoptimal mungkin manusia itu tumbuh dan berkembang. Kalaupun ada miss-missnya yang mungkin ada beberapa kasus ada sih. Waktu saya di Departemen Psikologi UPI pernah juga ada kasus yang kambuh misalkan ya. Dalam tanda kutip kambuh atau ternyata kok seperti yang aneh tapi tetap ketika sudah kerja bergaul sih nggak masalah. Karena lingkungan itu ternyata penting tadi neoplastisitas itu otomatis akan berubah bawaan gitu. Alhamdulillah. Ya Pak, mungkin ada pertanyaan lanjut Pak. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara ya. Nah untuk penutup nih, kalimat penutup mungkin kita minta kepada para duta anti korupsi ini menyampaikan kalimat penutup kepada audiens sekalian. Silakan. Ya, boleh.
berkarya nyata, menjawab semesta Indonesia. Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu. Hari ini, rayakanlah Indonesia tanpa ragu. Terima kasih. Demikian untuk talk show. Untuk acara, apabila ada salah kata dari kami, mohon untuk dimaafkan dan acara kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.